Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang dan selamat beraktiviti. Moga-moga kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan bergembira selalu. So, pantun kali ini akan diteruskan dengan satu rangkap pantun 4 kerat yang berbunyi: bunga keladi milik Cik Lina, burung pungguk rindukan bulan. Yang cacat janganlah dihina, menghina ciptaan Tuhan berarti menghina Tuhan. Jadi kita manusia ini walaupun telah difirmankan oleh Allah bahwa adalah sebaik-baik ciptaan, walaupun sebaik-baik ciptaan, kita masih ada lagi kekurangan. Oleh karena kita dicipta, jadi kita masih ada kekurangan. Hanya yang maha sempurna, yaitu pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah mencipta kita. Mungkin ibu bapa kita dulu mereka cuma buat kita, tapi mereka tidak cipta kita. Biasalah itu kan, baru kawin, pengantin baru. Mereka buat kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang cipta kita. Dia cipta kita, bentuk kita, rupa kita macam mana, rezeki kita macam mana, jodoh kita macam mana, ajal kita macam mana. Jadi itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang tentukan. Kita tidak dapat menentukan. Adakah di antara kita yang sebelum kena lahir tuh mau muka macam Elvis Presley, tapi jadi macam apa? Yalah, lain, bukan Elvis Presley. Jadi kita tidak mampu untuk mencipta diri kita sendiri apa itu yang kita inginkan. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain seperti jin, malaikat, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Contoh adalah pokok kayu. Pokok kayu dia tumbuh di situ. Pokok kayu ini dia tidak kalau sudah dia tumbuh di situ, disitulah dia sampai dia mati. Dia tidak bisa berpindah rendah ke tempat yang lain. Kalau ada kaki-kaki balak nih, dia pergi di pokok sana, dia tabang. Jadi pokok kayu tidak dapat lari. Dia terpaksa lah menerima sensor yang berputar dengan kencang. Begitu juga kalau dia kena bakar, kan ada orang pergi bakar tu pokok kayu, dia lugai-lugai lah diam-diam itu. Jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kelemahan dia. Jadi janganlah kita mengatakan pada kayu ni, kayu, bodoh lah kau ini, dapat lari. Tuhan telah cipta dia begitu keadaan dia, jadi begitulah keadaan dia. Janganlah kita menghina pada dia, kan. Dia pun kalau boleh mau melarikan diri juga, kan. Tapi Tuhan telah mencipta dia begitu, maka jadilah dia begitu. Jadi kalau kita menghina dia, artinya kita telah menghina Tuhan. Karena Tuhan memang sudah jadi dia, memang macam gitu. Contoh lagi, ayam, kegemaran ayam apa? Kegemaran ayam kakai-kakai tanah, cari cacing, cari ulat, makan, kan. Begitulah. Tapi masalah dia, kelemahan dia, apabila tuan dia pula ini kaki sabung ayam, suka kasih balawan ayam. Jadi ayam ni
kalau tuan dia sudah suruh berlawan masuk gelanggang dan ayam lawan sudah pun ada, apalagi diorang bersabung lah kan. Jadi bersabung, kalau kepala dia sudah kena tutaji daripada ayam sebelah, takkanlah dia mau diam-diam kan, terpaksa juga dia berantam, jadi bergaduh lah dia orang kan. Macam itu. Jadi kelamaan ayam ini dia dapat halang dia punya bos daripada berlawan nih. Bos dia tu tahu duit saja kan, tahu duit saja. Dia dan ayam pun dapat dia bercakap, apa ini bos saya ni bukan kaki pukul. Dan mana tahan kan, tiap-tiap minggu disuruh bergaduh, jadi kita janganlah cakap pada ayam, apa ini ayam telengong betul ni ayam ni, tiap-tiap minggu kena suruh bersabung. Jadi jangan kita cakap macam itu kan. Karena memang begitulah telah dibuat, ayam telah dipecah begitu, ada yang untuk bersabung dan tapi bukan untuk tujuan berjudi lah kan. Tujuan dia untuk mempertahankan dia punya keturunan macam itu. Kemudian apa lagi? Manusia lah kan. Manusia ni biasalah dalam di sekitar kita pun kadang-kadang ada tuh, kita tengok dia mulut dia sengit sebelah ataupun mata dia besar sebelah, yalah macam-macam lah. Ada juga yang kita nampak yang otak dia pun tidak sempurna kan. Ada juga tuh di kedai-kedai, jalan-jalan, pungut sampah, buat perkara-perkara yang tidak sukalah seperti orang normal. Dia pun sewaktu dulu sebelum dia kena lahir, saya rasa dia pun tidak mau jadi orang macam gitu kan. Tapi apa boleh buat, ya, dia sudah telah ditakdir begitu, maka jadilah dia begitu kan. Jadi kita yang orang yang kira-kira masih ada oke sikit nih, janganlah menghina dia kan. Menghina dia, mengatakan ayah orang gila ini, apa dia buat ini kan. Karena bila kita menghina dia, artinya kita telah menghina Tuhan yang telah mencipta dia begitu. So menghina ciptaan Tuhan artinya menghina Tuhan. So kita adalah berbaik walaupun dia kurang DP mental tidak berapa bagus, janganlah kita menghina dia. Ada juga kelemahan dari segi contoh bakat. Seseorang tu ada jadi penyanyi terkenal bersuara merdu, tetapi kita yang walaupun handsome, cantik tidak pula jadi penyanyi kan. Karena memang bakat kita bukan di situ dan bakat dia memang di situ, jadi kelebihan dia telah menjadi penyanyi. Jadi kita janganlah berkecil hati ataupun iri hati karena dia ada kelebihan. Walaupun dia ada kelebihan, dia juga ada kekurangan di situ. So kita berbaik-baik sangkalah pada Tuhan karena telah menciptakan kita jadi macam gitu. Benar ada kekurangan. Jadi dia lebih dalam satu bidang tapi dia kurang dalam satu bidang. Kita pun begitu. Kita lebih satu bidang dan kurang satu bidang. So memikir ada lebih baik mengeksploitasi kelebihan yang ada pada diri kita. Kita mengenali diri kita supaya kita tahu kelebihan yang ada pada diri kita, kemudian kita mengeksploitasi untuk mencapai keputusan yang memuaskan untuk diri kita. Jangan kita asyik memikirkan kekurangan lantas kita berburuk sangka pada Tuhan. Ya, jangan mengatakan apa ini Tuhan nih
ciptakan saya begini yang penuh kekurangan. Tetapi sebenarnya ada di sudut-sudut yang lain kita lebih juga. So berterima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi peluang kepada kita untuk hidup di dunia ini. So bagi-bagi yang ada kekurangan tuh janganlah kita menghina dia orang, karena mereka pun tidak ingin begitu. Karena apabila kita menghina kekurangan pada seseorang tuh sebenarnya kita telah menghina Tuhan, karena Tuhan telah mencipta dia begitu, maka jadilah dia begitu. Kalau kita hina dia orang, artinya kita telah hina Tuhan. Saya kira begini saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.